Selamat pagi, Pak. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Rizka. Di sini saya berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya, boleh Bapak sebutkan nama, usia, dan alamat? Nama saya Rifan, alamat saya Ciracas, usia saya 45 tahun. Oke, boleh sekali gelangnya, Pak? Ya, dengan Bapak Rifan, usia 45 tahun, alamat dari Ciracas. Sebelumnya tujuan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan fisik dan ekstremitas Bapak, yang tujuannya untuk melengkapi data data-data kesehatan fisik Bapak sendiri dan untuk data-data eh, keperawatan ya Pak ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Ekstremitas itu apa, Bu? Ekstremitas itu bagian tubuh atas, dan juga kalau ekstremitas atas itu bagian tubuh atas kayak tangan, dada gitu. Kalau ekstremitas bawah itu yang bagian kaki dan genitalinya. Kemudian untuk waktunya itu sekitar 15 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, kalau gitu saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, sebelum kita ke tindakan, kita persiapkan alat-alat untuk pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Di sini ada speedometer untuk pemeriksaan tensi, kemudian ada stetoskop, ada hammer, ada pen light, ada termometer, kemudian ada spatula, ada jam tangan, ada kapas lidi. Kemudian untuk pemeriksaan indera perasa kita menggunakan garam dan gula. Selanjutnya untuk pemeriksaan penciuman kita menggunakan trace care dan minyak kayu putih. Sebelum itu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kita cuci tangan memangkas. Kita cuci tangan memangkas. Selanjutnya kita ke pasien. Bapak, kita langsung saja ke pemeriksaan tanda-tanda fisik ya Pak ya. Tanda-tanda vital ya Pak ya. Untuk yang pertama itu kita periksa suhu. Boleh Bapak ditaruh di bagian bawah ketiak. Duduk, kalau itu duduk ya. Kita tunggu sampai 1 sampai 5 menit ya Pak ya. Oke Bapak, sudah. Suhu tubuh Bapak itu sekitar 36,8. Itu termasuk normal ya Pak ya, karena normal suhu tubuh itu antara 36 sampai 37. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Untuk itu saya persiapkan. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan darah. Boleh Bapak tangannya? Pelan-pelan ya, Nor. Kita lakukan pemeriksaan tekanan darah di arteri brachialis. Sebelum itu kita cek dulu denyut nadi radialis di pergelangan tangan. Oke, kita mulai ya Pak. Sebelum itu kita harus menutup klep terlebih dahulu. Kita ukur sampai denyut nadi tidak terabah. Kemudian kita dengarkan dengan mengulurkan klepnya, yaitu mengukur tekanan sistol dan diastol. Bapak, tekanan darah Bapak itu antara 100 per 78 ya Pak. Itu termasuk normal karena tekanan darah itu normalnya 120 per 80. Saya bereskan dulu ya Pak ya. Untuk selanjutnya kita pengukuran nadi ya Pak ya. Kita ukur di nadi radialis. Kita tunggu dan hitung selama 1 menit. Yang kita hitung itu adalah frekuensi dan kecepatan denyutnya. Kita mulai. Oke Bapak, denyut nadi Bapak itu terhitung 80 kali per menit ya Pak ya. Itu termasuk normal karena denyut nadi itu normalnya 60 sampai 100. Oke, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan frekuensi pernapasan Bapak ya. Untuk itu, saya akan meletakkan tangan di dada Bapak dan menghitung frekuensi
pernapasan Bapak. Kita mulai ya Pak ya. Nah, kita mulai selama 1 menit. Oke Bapak, frekuensi pernapasan Bapak itu adalah 21 kali per menit. Itu termasuk normal ya Pak, karena normalnya frekuensi napas itu 16 sampai 24 kali. Oke, selanjutnya kita ke area kepala. Kita melakukan pemeriksaan dengan cara inspeksi dan palpasi. Yang pertama adalah inspeksi. Kita melihat penyebaran pertumbuhan rambut apakah merata atau tidak. Kemudian apakah ada di bagian kulit kepala itu ada ketombe, ada luka atau lesi atau tidak. Kemudian selanjutnya kita meraba-raba rambut apakah ada kerontokan atau tidak. Oke, kita periksa ya Pak. Apakah ada yang sakit Pak? Tidak. Tidak ada. Oke, tidak ada ketombe atau lesi ya Pak ya. Penyebaran rambut juga rata. Kemudian tidak ada kerontokan. Oke. Ya. Oke Bapak, kita palpasi tidak terdapat luka atau benjolan ya Pak ya. Semuanya aman, bagus, bersih juga. Oke. Selanjutnya kita ke bagian mata pasien. Kita bandingkan antara mata kiri dan mata kanan apakah ada keabnormalan seperti mata yang jelek. Kita bandingkan antara bola mata kiri dan bola mata kanan. Terlihat simetris ya Pak ya. Kemudian selanjutnya kita ukur lapang pandang pasien. Bapak bisa lihat ke arah sini. Bapak fokus ke sini saja ya. Terus nanti saya juga akan mengarahkan ke sini. Nanti Bapak bisa melihat kedua benda ini. Oke, kita mulai. Apakah ini terlihat Pak? Kemudian ini. Oke, selanjutnya. Oke Bapak, matanya normal ya. Tidak. Oke, untuk selanjutnya kita melihat arah bola mata ya Pak ya. Bapak bisa melihat pulpen yang saya pegang. Nanti Bapak bisa mengikuti arahnya yang saya tunjukkan. Kita mulai ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, arah kedua bola mata Bapak itu sama ya Pak ya. Jadi itu normal. Oke Bapak, selanjutnya kita melakukan pengkajian tekanan bola mata ya Pak ya. Bapak boleh merem? Oke, maaf ya Pak ya. Saya periksa. Sakit nggak Pak? Nggak. Tidak ada benjolan juga ya Pak ya. Oke, ini termasuk normal. Oke Bapak, selanjutnya kita ke pemeriksaan kelopak mata ya. Kita periksa dengan inspeksi. Bapak saya periksa ya. Konjungtiva Bapak anaemis ya, tidak pucat. Kemudian sklera Bapak aniterik, kemudian tidak ada ptosis atau benjolan di kelopak mata. Kemudian tidak ada katarak pada bola mata ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita ke pemeriksaan refleks pupil ya Pak ya. Saya periksa ya Pak. Oke Bapak, refleks pupilnya bagus ya. Oke Bapak, selanjutnya kita ke pemeriksaan hidung ya. Kita lihat tulang hidungnya normal, tidak ada ini. Kemudian kita lihat lubang hidung. Oke, terdapat sekret. Bulu hidung merata, tidak ada benjolan ya Pak ya. Oke, tidak ada pernapasan bantuan cuci hidung juga. Oke, selanjutnya kita palpasi ya Pak ya. Apakah ada terasa sakit Pak? Tidak. Tidak ada. Jangan ke bawah dok, takut pesek. Oh, tidak akan Pak, tenang saja. Oke, normal ya Pak. Oke Bapak, selanjutnya kita ke pemeriksaan penciuman ya Pak ya. Boleh Bapak tutup matanya? Oke, kita mulai ya Pak. Nanti Bapak bisa menebak aroma apa yang saya tunjukkan. Maaf ya Pak ya, saya tutup sebelah satunya. Ini aroma apa Pak? Ya, kayu putih. Oke, benar. Selanjutnya, sabar ya Pak ya. Oke, saya tutup sebelah satu. Ini aroma apa? Basket. Oke, benar. Maka dari itu, penciuman Bapak masih normal ya Pak ya? Iya.
Oke Bapak, kita lanjut ke pemeriksaan mulut ya Pak ya. Dilihat mukosa Bapak sedikit kering, kemudian bibir Bapak tidak pecah-pecah tapi ya. Oke, selanjutnya kita ke pemeriksaan gigi dan gusi ya Pak ya. Boleh Bapak mangap. Oke, gigi Bapak cukup bersih, kemudian tidak ada mukosa atau bercak putih ya Pak ya di lidah. Kemudian tidak ada pembekakan di laring, dan cukup bersih lidahnya ya Pak ya. Kemudian Bapak bisa ini menggerakkan lidah ke kiri dan ke kanan. Oke. Oke Bapak, selanjutnya kita ke fungsi pengecapan ya Pak. Indera perasa Bapak apakah normal atau tidak. Bapak bisa tutup ini matanya. Boleh buka mulutnya dan julurkan lidah. Oke, saya mulai ya Pak. Ini terasa apa Pak? Manis. Oke, kalau manis itu termasuk berarti. Gula. Oke, selanjutnya kita periksa lagi apa ya? Oke, boleh buka lagi Pak. Terasa apa Pak? Rasa asin seperti garam. Oke, berarti indera pengecapan Bapak masih normal ya. Ini cairan yang keluar tampak bersih juga ya Pak ya. Cuping telinga Bapak juga bagus. Oke, saya periksa lubang telinganya ya Pak ya. Oke, terdapat sedikit kotoran ya Pak. Tidak ada cairan juga. Oke. Fungsi pendengaran Bapak juga normal karena tadi Bapak bisa kan mendengar percakapan saya Bisa. dengan baik? Oke Bapak, selanjutnya kita ke pemeriksaan kulit dan otot ya Bapak. Bapak boleh nanti merasakan sensasinya seperti apa. Bapak boleh tutup mata. Oke. Ini sensasinya apa ya Pak ya? Kasar. Oke, kemudian kalau yang ini? Kasar. Kasar. Yang ini? Halus. Oke, sensasi Bapak masih normal ya? Iya. Oke Bapak, kita ke pemeriksaan otot wajah Bapak ya. Bapak boleh menggemungkan pipinya. Oke, boleh Bapak mencong ke kiri ke kanan. Oke, boleh Bapak tersenyum. Oke, selanjutnya boleh Bapak sebutkan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke, berarti otot wajah dan otot Bapak masih normal ya. Oke Bapak, selanjutnya kita ke bagian leher ya. Saya akan palpasi. Maaf, tidak ada pembekakan ya Pak ya. Oke Bapak, boleh menelan. Oke, tidak ada pembekakan kelenjar tiroid juga. Kemudian Bapak boleh melihat ke kanan dan ke kiri. Oke, tidak ada pembekakan vena jugularis juga ya Pak ya, masih normal. Oke Bapak, selanjutnya kita ke pemeriksaan ekstremitas ya Bapak. Bapak boleh mengangkat tangannya seperti ini. Oke, nanti saya akan gini, tapi Bapak boleh menahan untuk dorongan saya, oke? Gini saja Pak. Oke, Bapak kekuatan otot Bapak antara 4 ya, karena awalnya itu 4, nah 1 sampai 5. Selanjutnya itu saya akan mengecek kuku dan pergelangan Bapak. Kukunya sedikit kotor ya Pak ya, kemudian tapi tidak ada edem. Oke, untuk selanjutnya ada sensasi juga ya Pak ya. Boleh Bapak merasakan? Kasar. Oke, kalau yang ini? Masih normal ya Pak ya. Oke Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan otot bicep dan tricep ya Pak. Refleks ototnya yang pertama itu ada otot bicep. Normal ya Pak ya, karena ini. Oke, selanjutnya tricep. Oke, normal juga. Oke Bapak, kita lanjut ke ekstremitas bawah ya. Terlihat simetris ya Pak ya, tidak ada yang aneh. Kemudian untuk mengecekkan otot Bapak, Bapak boleh mengangkat kaki Bapak seperti tadi ya. Kemudian Bapak bisa menahan. Oke, masih ini ya Pak ya. Kemudian saya akan mengecek kuku Bapak. Oke. Tidak ada edema, masih normal ya Pak ya. Kemudian, apakah Bapak bisa duduk? Tidak. Nah, lemas. Tidak bisa. Oke, kalau begitu, Bapak boleh mengangkat satu kaki Bapak. Menggantung ya Pak ya. Kemudian saya akan mengecek di bagian tendon. Oke, masih normal ya Pak ya. Oke.
yang sebelahnya juga ya Pak ya. Boleh tuh Pak. Oke, saya mulai ya Pak ya ke bagian tender. Oke, wadi normal refleksnya. Kemudian yang selanjutnya di bagian refleks asilis, yaitu di bawah pergelangan kaki. Boleh Bapak ya? Masih ini apa yang terasa refleksnya? Nah, yang satunya. Oke, baik Bapak, cukup sekian untuk pemeriksaan fisik dan juga ekstremitas. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke pemeriksaan abdomen dan dada ya Pak ya. Oke, selamat